Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hani Roshidah selaku dosen kritik hadis dan para pemerhati sekalian. Izin perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Suryo Jathono dengan NIM 22040266160 ingin menyampaikan makalah tentang studi kritik dan tafsir. Mengapa kritik tafsir sangat diperlukan? Karena untuk meluruskan pemahaman bahwa tafsir bukanlah sebuah kitab suci. Ia merupakan hasil ijtihad manusia yang berasal dari berbagai sanad perawinya yang bisa jadi terdistorsi. Distorsi terbesar terjadi saat ahlul kitab mulai ikut masuk Islam dan mewarnai tafsir dengan cerita berbasis Alkitabnya yang sudah penuh narasi cerita tambahan dari perawinya. Sehingga sempurna apapun, tafsir masih perlu ditelaah untuk mendekati kemurnian. Pembahasan di sini adalah tafsir Ibnu Katsir. Menilik tafsir ini masyhur dan banyak dipergunakan sebagai acuan. Ad-Dakhil dan Israiliyat. Secara terminologis, Ad-Dakhil adalah interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat atau tabiin, atau disampaikan kepada mereka tetapi tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki dasar yang valid untuk diterima. Israiliyat adalah kisah-kisah yang diberitakan oleh ahli kitab yang telah memeluk agama Islam dengan penekanan khusus pada ahli kitab yang berasal dari Yahudi dan Nasrani. Riwayat-riwayat Israiliyat yang sering dikutip dalam kitab-kitab tafsir masa klasik memberikan stigma negatif terhadap kesucian ajaran agama Islam, terutama bagi keyakinan umat Islam. Riwayat-riwayat Israiliyat yang berasal dari ahli kitab ini semakin tersebar luas pada masa tabi'in, sehingga sulit bagi pembaca untuk membedakan antara riwayat yang sahih dan yang dibuat oleh ahli kitab, terutama dalam tafsir Al-Matsur yang menggunakan Israiliyat. Riwayat-riwayat ini terus berkembang dari generasi ke generasi sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Husain Az-Zahabi, Israiliyat sudah ada sejak zaman sahabat dan diriwayatkan oleh 4 tokoh utama: Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabih, dan Ibnu Jurayj. Dampak dari Israiliyat: merusak akidah umat Islam karena mengandung unsur penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dan tuduhan perbuatan buruk yang tidak pantas bagi para nabi. Yang kedua, merusak citra ajaran Islam karena mengesankan bahwa ajaran Islam bersumber dari khurafat dan kebohongan. Yang ketiga, menghapus kepercayaan pada ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Keempat, membuat orang lupa maksud dan tujuan dari ayat Al-Quran. Infiltrasi Israiliyah dalam tafsir Ibnu Katsir. Kisah penciptaan khilafah di bumi, penafsiran ayat 30 dari surah Al-Baqarah. Dalam penafsiran ini, Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang disampaikan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa Sijil yang disebut dalam ayat merujuk kepada malaikat, termasuk Harut dan Marut, sebagai salah satu bala tentaranya. Yang kedua, kisah sapi betina. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ikan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Pada kitab tafsir Ibnu Katsir terdapat kisah Israiliyat yang ditulis dalam penafsirannya, yakni riwayat dari Ubaidah dan Abu Aliyah. Pada riwayat Ubaidah diceritakan bahwa dahulu pada masa Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang tajir, namun fisiknya memiliki kelainan, sehingga hingga akhir hayatnya tidak memiliki keturunan. Selanjutnya, laki-laki ini tidak memiliki ahli waris kecuali hanya seorang keponakannya saja. Lalu karena hasrat ingin mendapatkan harta waris dan pamannya, maka keponakannya membunuh lelaki tersebut dan menaruh jasadnya di depan pintu.
Ada lagi riwayat yang mengatakan menaruh jasad di perempatan jalan. Pada kisah sapi betina, Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Namun mereka merespon dengan keheranan, bertanya, apakah Musa hendak menjadikan mereka bahan ejekan? Musa menjawab dengan menyatakan bahwa ia berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Yang ketiga, kisah Harut dan Marut. Riwayat Israiliyat yang ada pada kisah Harut dan Marut termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kufur, tetapi justru setan-setanlah yang kufur. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babilonia, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Namun keduanya tidak mengajarkan ilmu sihir kepada seorang tanpa memberitahukan bahwa mereka hanyalah cobaan. Maka janganlah mengingkari Allah. Keduanya mengajarkan ilmu yang memisahkan antara suami dan istrinya. Mereka tidak dapat mencelakakan seorang dengan ilmu sihir kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari hal yang membahayakan dan tidak memberikan manfaat. Mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa siapapun yang menggunakan sihir tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan ilmu sihir. Jika mereka mengetahui hal itu, surah Al-Baqarah ayat 102. Yang keempat, kisah penciptaan khalifah di bumi pada kisah Israiliyat. Ini terdapat dalam kitab Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Manakala Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ia mengutip salah satu riwayat yang berasal dari Ibnu Abi Hatim dan Abu Ja'far Muhammad bin Ali yang menceritakan tentang kisah Israiliyat. Abu Ja'far berkata, yang dimaksud dari sijil ialah malaikat serta Harut Marut juga termasuk dari salah satu bala tentaranya. Setiap hari ia memiliki 3 kesempatan untuk melihat ulum-ulum kitab. Lalu ia ditujukan melihat sesuatu yang sama sekali belum pernah dilihatnya, yakni proses penciptaan Adam. Lalu Allah menyampaikan kepadanya bahwa akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Maka mereka menjawab seraya berkata, mengapa engkau hendak menciptakan sesuatu yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Hal tersebut dikemukakan oleh mereka lantaran untuk mencemarkan nama baik malaikat-malaikat yang lainnya. Cerita-cerita tambahan yang bervariasi tersebut menjadikan keragaman versi pemahaman yang tidak tepat seperti yang dimaksud dalam ayatnya sendiri. Kesimpulan. Yang pertama, para mufasir klasik sering memasukkan riwayat-riwayat Israiliyat ke dalam tafsiran mereka sebagai bagian dari metode ad-dakhil. Yang kedua, mereka melakukan ini untuk menggali lebih dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya memiliki nilai universal. Yang ketiga, bahayanya timbul infiltrasi atau interpretasi Al-Quran oleh riwayat-riwayat Israiliyat yang sulit untuk dipastikan kebenarannya. Keempat, mayoritas riwayat-riwayat Israiliyat yang disertakan oleh para mufasir berasal dari sumber-sumber ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Akibatnya riwayat Israiliyat ini mengembangkan cerita-cerita yang rinci tapi tidak selalu sesuai dengan bahasa Al-Quran. Yang kelima, dalam infiltrasi ad-dakhil dari riwayat-riwayat Israiliyat dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir seringkali tidak memberikan rincian sanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dia kemudian mencantumkan riwayat-riwayat yang dikategorikan sebagai sahih atau mauquf. Demikian presentasi kali ini. Saya sampaikan sebagai penutup. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.